Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya maba'du. Kita masih di kitab Al-Mukhtasar Mufid, yakni kitab Tauhid, sarah oleh Zaid bin Fali Ar-Rabi' Asy-Syamiri hafizallah ta'ala. Yang pertama adalah kita masuk ke bab yang ke-21, bab larangan gulu terhadap kuburan orang soleh dan membuatnya menjadi wathan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayatkan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu ishtadda ghadaballah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan kuburanku sebagai wathan yang disembah, yaitu berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Masjid adalah tempat yang di atasnya didirikan ibadah. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur dan dari Mujahid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza." Ini adalah ayat An-Najm, surah An-Najm ayat 19. Apa pendapat kalian kepada tentang Lata dan Uzza, yaitu dua berhala yang disembah oleh orang musyrik? Dikatakan bahwasanya kana yalutu lahum as-sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. Dahulu Lata itu dia itu membuat adonan untuk menghidangkan kepada jemaah haji. Maka tak kala dia mati, orang-orang berdatangan ke kuburannya. Dan begitu juga yang dikatakan Abul Jauzai dari Ibnu Abbas, kana yalutu as-sawiqa lil haji. Dahulu dia itu membuat adonan tepung untuk jemaah haji. Dan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la'ana Rasul Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya la'ana Rasulullah SAW az-zairatil kuburi. Nabi SAW melaknat orang-orang wanita-wanita yang menziarahi kubur. Ini adalah larangan terhadap wanita yang menziarahi kubur. Yang mereka menebarkan fitnah di sana, seperti zaman kita sekarang ini. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, dan orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, tempat ibadah, was suruja, dan begitu juga dihiasi dengan lampu-lampu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Nah, saya mengatakan al-gulu fil kubur salihin, gulu terhadap kuburan orang-orang yang saleh, ini adalah wasilatun ila syirki wa ibadatil amwat. Ini adalah perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengibadahi, yaitu menyembah orang-orang yang mati. Wa min suwaril gulu fiha, dan potret, yaitu gambar, bentuk gulu padanya adalah al-binau alayya, membangun bangunan di atasnya. Maksudnya apa? Membangun kuburan itu dibuat mewah dengan batunya, marmernya dan sebagainya. Wattakhadul masajid alaihi, dan menjadikan kuburan tersebut masjid. Betul-betul masjid dibangun, kuburan lalu dibangun masjid. Terakhir kuburan itu dalam masjid. Wassalatu indaha, salat di sisi kuburan tersebut, karena kuburan itu diletak di dalam masjid, lalu orang salat di dalam. Wadzabhu wan nadaru lillahi indaha, dan menyembelih serta bernadar untuk Allah di dalamnya, di dalam masjid. Fa inna dzalika yaj'aluha awthanan, ini telah menjadikan kuburan tersebut wathan, wathan itu berhala-berhala. وذلك لأنها وإن كانت الصلاة والذبح والنذر لله لكن تخصيص فعلها عند قبور الصالحين وسيلة إلى الشرك. Nah, di sini dikatakan bahwasanya salat, menyembelih, bernajar untuk Allah, akan tetapi mengkhususkan perbuatan ibadah tersebut di sisi kuburan orang saleh, ini adalah perantara mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Belum syirik, dan dia juga belum melakukan kekafiran, hanya mengantarkan dia kepada pintu kesyirikan. Kapan dia syirik? Tak kala
ya, sarfu hadhil ibadah lil amwat. Jika dia sholat, dia bernadar, dia menyembelih untuk orang yang mati itu, bukan lagi untuk Allah, qad naha syar'u an dzalika asyad dan nahi. Sungguh, ya, syariat kita telah melarang ini dengan larangan yang sangat keras. Ya. Jadi orang yang datang ke kuburan, mereka sholat, mereka berzikir, mereka membaca Al-Quran dan melakukan ibadah-ibadah di sisi kuburan, itu belum syirik. Masih, ya, sifat gulu yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Kapan dikatakan syirik? Tak kala mereka memberikan ibadah sholat, membaca Al-Quran, ya, menyembelih, bernadar untuk si mayit. Maksudnya apa? Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, beribadah kepada si mayit. Dan mereka menjadikan si mayit tersebut perantara untuk Allah. Maka inilah yang diancam oleh syariat. Naktafi hadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.